menyelesaikan tugas manajemen pelayanan, berperan sebagai pimpinan. Halo semuanya, perkenalkan saya Dewi Mustika Nitias dengan NIM 2307010401. Di mata kuliah manajemen pelayanan ini, saya sebagai staf administrasi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maifa Devia dengan NIM 2307010367. Di mata kuliah manajemen pelayanan, saya sebagai staf gudang. Pesanan 200 unit dan harus sampai dalam 3 hari. Berarti kalau gagal bisa mempengaruhi kepercayaan klien. Saya harus segera rapatkan dengan staf. Halo, bisa tolong staf administrasi ke ruangan saya sekarang? Karena ada hal yang penting yang harus dibicarakan. Terima kasih. Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Kita baru saja menerima surat pesanan dari klien dan klien itu meminta 200 unit barang. Coba Ibu Dwi tolong cek apakah stok barang itu ada untuk diberikan kepada klien. Baik Ibu, saya cek terlebih dahulu ya. Baik Ibu ya, berdasarkan kalkulator perusahaan kita, stok kita hanya 127 unit. Hanya 120. Berarti kita masih kurang sekitar 80 unit. Oke, kalau begini kita beresiko tidak bisa memenuhi pesanan sesuai waktu. Jadi apakah ada catatan barang tambahan yang bakal masuk ke depannya? Tetap ada Ibu. Menurut laporan dari gudang, barang tambahan masih dalam perjalanan dari supplier. Jadi estimasi yang didapat dari laporan gudang itu tiba 1 minggu lagi Ibu. Itu terlalu lama ya. Jadi tolong segera panggil kami staf gudang karena saya butuh penjelasan yang lebih detail berkaitan dengan kapan barang akan sampai di barang. Baik Ibu, saya hubungi dari staf gudang tersebut. Terima kasih. Baik Ibu. Halo, permisi Ibu Maifa. Ini ada panggilan dari pimpinan. Ibu Maifa segera ke ruang pimpinan karena ada pembahasan yang perlu dibahas. Terima kasih Ibu. Iya, baik Ibu. Terima kasih. Selamat pagi Ibu Bunga. Saya dengar hari ini ada rapat ya Ibu? Iya Bu, kita tuh ada pesanan sekitar 200 unit, tapi laporan stok di gudang itu katanya hanya 120. Jadi bisa tolong jelaskan kondisi sebenarnya di gudang gitu terkait stok. Benar Ibu Bunga, stok yang tersedia sekarang hanya 120 unit, sisanya masih dalam perjalanan dari supplier. Kemungkinan stok tersebut akan tiba dalam waktu 7 hari lagi Ibu. 7 hari ya? Kita tidak ada waktu sih kalau 7 hari, karena klien itu minta sekitar 200 unit dalam 3 hari. Jadi apakah ada opsi lain gitu terkait permasalahan ini? Sebenarnya itu ada produk kualitasnya itu hampir sama Ibu, jumlahnya itu cukup untuk menutupi kekurangan dari 80 unit, tapi itu belum pernah dipakai untuk klien sebesar ini Ibu. Itu bisa jadi opsi sih Bu Maifa. Kalau kita terbuka, mungkin bisa dijelaskan, klien mungkin bisa menerima. Setidaknya mereka tetap dapat barang tepat waktu seperti itu Bu Bunga. Iya kan Bu Maifa? Iya. Tapi itu saya juga khawatir Ibu dengan mereka kecewa kalau misalnya barangnya tidak sesuai ekspektasi dari awal, bisa-bisa itu reputasi kita itu turun Ibu. Kalau kita tidak kirim sama sekali, itu lebih beresiko. Klien bisa pindah ke kompetitor. Komunikasi jujur lebih baik daripada diam Bu.
Kalian berdua benar, tapi kita tidak bisa mengorbankan kualitas, tetapi kita juga tidak boleh mengecewakan klien soal waktu gitu. Jadi mungkin yang bisa saya rangkum itu solusinya, yang pertama 120 unit yang ada kita kirimkan secepatnya, dan untuk 80 unit sisanya nanti staf administrasi tolong segera hubungkan ke saya. Pastikan hubungi klien, jelaskan berkaitan dengan kondisi stok dan tawarkan opsi terbaik gitu. Dan kalau klien menolak substitusi, harus kita pastikan bahwa barang tambahan dari supplier itu dikirim segera setelah barang tambahan itu tiba. Jadi tidak menunggu lebih lama lagi klien. Baik Ibu, saya akan segera siapkan 120 unit di gudang untuk dikirim. Dan saya langsung menghubungi klien terkait hari ini banget. Dan saya akan pastikan komunikasi ini jelas, sopan, dan solutif. Baik, bagus. Tolong diingat dalam manajemen layanan atau pelayanan itu ada 3 hal yang penting gitu. Jadi kecepatan, kualitas, dan komunikasi itu sangat penting. Jadi kita harus bisa menjaga hal itu, karena kepercayaan pelanggan akan tetap terjaga kalau kita menerapkan prinsip atau 3 hal penting tadi. Siap Bu.